Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update berita-berita terbaru di market kripto dan khususnya memang hari ini ada kenaikan yang cukup luar biasa juga dari market gitu ya. Kita bisa perhatikan sebelumnya di video terakhir kita ini Rusia menyerang Ukraina dan ini menyebabkan fear di market bahkan sempat turun dalam juga gitu kalau teman-teman belum nonton. Tapi untuk hari ini kenaikannya cukup luar biasa juga, naik 9% lalu bahkan reboundnya untuk beberapa coin cukup lebih tinggi istilahnya dengan harga sekarang ya. Dan nanti kita coba update. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Untuk hari ini naik 9%, yang seperti kita bilang Bitcoin di level 38.700, Ethereum naik sekitar 2.000, naik sekitar 10,5% di level 2.600 ya. Rata-rata altcoin sih sebenarnya cukup bullish kalau teman-teman bisa perhatikan, ini cukup naiknya cukup lumayan. Hijau rata-rata mungkin 9%-an, ya 9%, 10%-an gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan ya highlight yang cukup kuat itu ini masih Terra Luna sih. Kita bisa lihat ini dalam 24 jam terakhir naik sekitar 26%-an gitu ya. Dan memang ini sempat kita mention juga udah dari beberapa video sebelumnya juga tentang kenapa sih fundamental Terra Luna ini kuat dan kenapa dia bisa naik juga. Nah, kita coba cek CoinGecko dulu. Ini kalau kita penurunan hari ini rata-rata hanya stable coin gitu ya. Jadi ya rata-rata hijau untuk hari ini. Kita lihat juga ini secara rankingnya. Banyaknya naik 24%, 28%. Arweave naik 20%, Ekomi, dan lain-lain gitu ya. Untuk Fear and Greed Index di 27, jadi market bisa kita bilang lebih nggak terlalu takut seperti kemarin. Nah, kenapa kira-kira seperti itu? Kenapa yang menyebabkan market fear dulu? Kita mau tahu juga. Pasti salah satunya fear-nya adalah potensi terjadinya perang dunia ketiga gitu ya, dengan Rusia menyerang ke Ukraina gitu ya. Kembali lagi disclaimer juga, saya bukan expert di geopolitik seperti ini hanya pendapat saya juga gitu ya. Dan kita akan coba bahas juga, ini kalau teman-teman sedikit backstory dari video kemarin sempat kita bahas juga ini ya. Nanti saya coba link di deskripsi juga. Di video kemarin kita sempat bahas di mana Putin sempat bilang, si Vladimir Putin yang Presiden Rusia sempat bilang negara-negara lain kalau bisa jangan ikut campur gitu ya. Jadi ini masalah internal aja antara Rusia dan Ukraina aja gitu ya. Dan ya kalau ikut campur ya kalian istilahnya bisa dibilang kalian yang akan merasakan akibatnya gitu ke negara-negara lain. Dan memang kalau kita lihat sekarang untuk negara seperti Amerika atau Inggris ataupun yang sekutu NATO istilahnya ya, mereka nggak terlalu ikut campur ke dalam masalah ini gitu ya. Jadi mereka nggak terlalu mengirimkan army atau tentara dan lain-lain. Mereka hanya memberikan sanksi-sanksi atau global sanctions gitu ya untuk si Rusianya sendiri gitu. Jadi lebih ke arah dari luar aja nih. Ya udah nih gua hukum lu dari luar aja. Jadi itu walaupun kalau secara internal kalau kita bisa lihat dari Ukraina sendiri, dia masih merasa ini dia pengen Rusia ini lebih diganjar lagi lah istilah hukumannya sendiri ya. Ini makanya kita lihat Ukraine is also urging the West atau ya Amerika gitu ya to ban Russia dari mana? Dari SWIFT. SWIFT ini salah satu network untuk pengiriman payments lah antar negara yang cepat gitu ya, remittance. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kalau kita perhatikan untuk sekarang, kalau kita lihat ya sanksi-sanksinya aja sedikit ya. Ada beberapa negara yang memberikan sanksi seperti Uni Eropa, Jepang, Australia, New Zealand, Taiwan. All hit Moscow, istilahnya all semua melihat ke Rusia gitu ya. Dan ini Amerika sama Inggris udah melakukannya juga. Ini beberapa review kita lihat dari Eropa sendiri. Tadi kita udah lihat kenapa salah satunya nggak terlalu besar, dan kenapa kita bisa naik adalah karena banyak negara yang nggak terlalu ikut campur gitu ya. Jadi mungkin secara eskalasi perang dunia ketiga mungkin terminimize gitu ya, lebih terminimal. Ini mungkin lebih ke arah penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina aja gitu secara internal. Jadi ya mungkin market lebih nggak terlalu fearful gitu ya. Tapi ada selanjutnya juga sanksi-sanksinya ya. Salah satunya kalau teman-teman perhatikan, ini dari Eropa. Target 70% of the Russian banking. Jadi yang terkena ini lebih ke masyarakatnya juga sih, dan beberapa perusahaannya juga seperti banking sector atau sektor-sektor bank besar-besar di Rusia gitu ya. Lalu juga state owned companies-nya dia seperti perusahaan negaranya seperti oil, karena kan Rusia juga cukup salah satu eksportir terbesar dunia juga untuk minyak dan lain-lain gitu ya, untuk energi lah. Jadi ini yang membuat ini salah satunya, it is impossible for Russia to upgrade its oil refineries dengan sanksi-sanksi seperti ini. Lalu kita lihat juga
ini yang menjadi katalis mungkin ya. Ini salah satu teori juga, banyak orang yang bilang we are also targeting Russian elites gitu. Jadi ini lebih ke arah orang-orang individu-individunya, ke deposit mereka, akun-akun banknya mereka, istilahnya seperti itu. Dan ini membuat orang sadar juga, berarti ini memang banyak bank-bank yang punya kekuasaan centralized gitu. Jadi mereka bisa kapan aja freeze akun bank bank orang yang buka, istilah seperti itu ya. Dan ini membuat banyak beberapa orang kaya di Rusia, bahkan beberapa dunia juga sadar tentang pentingnya decentralization ini gitu. Dan mereka banyak yang move their money masuk ke dalam kripto istilahnya, karena kripto kan nggak ada yang mempunyai authority gitu, semuanya kan terdesentralisasi, istilah seperti itu dari teknologinya. Jadi ini yang membuat mungkin katalis positif untuk Bitcoin-nya sendiri, maka kenaikannya juga cukup signifikan. Lalu kita lihat ini, kita skip beberapa negara juga ya, jadi nggak terlalu detail, jadi nggak terlalu lama juga. Kita lihat dari Amerika, yang pentingnya juga, dia juga sanksi ke beberapa bank besar, seperti salah satunya Sberbank. Sberbank ini bank terbesar di dunia. Di Rusia. Ini juga dia cut off 13 major state-owned companies atau perusahaan-perusahaan negaranya di Rusia gitu ya, from raising money in the United States. Jadi benar-benar yang kerasa itu ya perusahaan-perusahaan, masyarakatnya gitu dari Rusia sendiri, di Rusia. UK juga melakukan hal yang sama, dia freeze asetnya, lalu dia juga melihat individu-individunya, 100 individuals and entities will have their asset frozen gitu. Jadi ini yang orang-orang jadi melihat, wah seberapa pentingnya sih desentralisasi, salah satunya sih itu. Lalu kalau kita perhatikan tadi, Ukraina kan kalau kita dari atas ini masih mengejar, masih urging istilahnya, masih mau untuk Rusia di-ban dari SWIFT sendiri. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya untuk sekarang belum ada keputusan sepertinya ya. Tapi ya kalau kita lihat dari beberapa petinggi dunia seperti tadi kita lihat di sini si Boris Johnson ya, Prime Ministernya, Perdana Menterinya, dia bilang nothing is off the table. Jadi ya mungkin masih ada kemungkinan untuk kalau misalnya Rusia mau di-ban dari SWIFT gitu. Jadi itu secara politik. Kita bisa lihat juga secara konflik sebenarnya juga cukup besar gitu. Kita bisa lihat ini UEFA move Champions League final dari Saint Petersburg, salah satu kota di Rusia, ke Paris. F1 cancel Russian Grand Prix. MU ada Schalke, ini dari sports gitu, dari olahraga. Jadi bisa dibilang banyak yang terjadi juga. Kalau kita perhatikan juga secara total likuidasi kemarin cukup mix sebenarnya likuidasinya. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara teknikalnya ya, kalau teman-teman perhatikan, nah sebenarnya nih saya kasih lihat, kalau teman-teman perhatikan, ini bisa kita perhatikan nih, kemarin tanggal 24, tanggal 23, 24 istilahnya ya, ini kita terjadi penurunan dalam ya, penurunan sekitar 12% untuk Bitcoin, 12% untuk Bitcoin, dan ini memang terkena likuidasi ke beberapa orang-orang yang mungkin yang main futures juga, atau apalagi mengambil posisi long pada saat kita turun yang cukup signifikan. Tapi setelah itu kita bisa rebound cepat juga dengan tadi beberapa alasan tadi, dan ini kenaikannya justru lebih besar lagi. Ini bahkan sempat menyentuh harga sekitar 39 ribuan, hampir 40 ribu gitu ya. Ini naik sekitar 17% langsung. Jadi kira-kira gitu. Jadi ya ini kalau kita lihat secara likuidasi, nah ini mix sih. Jadi kalau teman-teman zoom di sini, long sama shortnya tengah-tengah sih, cukup besar dua-duanya gitu ya. Kalau kita lihat juga di sini ya, tadi ini kata si Will Clementi, di mana banyak yang fearful kan gitu ya, dan mungkin banyak orang yang mengambil posisi short juga, berharap Bitcoin untuk turun lebih dalam lagi, tapi ternyata malah naik, kira-kira kayak gitu. Makanya dia bilang Bitcoin shorts just got smoked, berarti ya mereka terkena likuidasi ataupun rugi lah gitu ya. Dan kalau kita lihat secara leverage ratio-nya juga di sini memang mengalami penurunan sih, lumayan, walaupun tidak terlalu signifikan sebenarnya penurunannya ya. Oke, kira-kira itu. Lalu kita mungkin bisa lihat dari sini juga, dari SBF ini support. SBF ini adalah founder dari FTX Exchange gitu. Jadi ini yang saya suka juga, di mana banyak yang saling support juga di sini. Salah satunya kita lihat dari foundernya sendiri, dia bilang we just gave $25 to each Ukrainian on FTX. Jadi dia support orang-orang Ukraina lah istilahnya, mendapatkan $25 gratis di airdrop ke dalam walletnya mereka gitu ya. Dan mungkin bisa membawa atau membantu lah gitu ya, gesture untuk membantu. Nah, kita bahas berita Ethereum juga. Untuk Ethereum, berita bagusnya apa? Berita bagusnya adalah Ethereum gets an upgrade scaling testnet gitu. Jadi dia mendapatkan upgrade, dan ini testnetnya tentang zero knowledge
Ethereum Virtual Machine atau ZK EVM gitu ya. Dan yang menariknya kenapa yang cukup positif adalah schedule-nya, atau banyak orang yang nggak expect upgrade-nya secepat ini datangnya, dan ternyata terjadi dan berhasil juga, kira-kira seperti itu. Ini namanya Zero Knowledge Rollup Ethereum Virtual Machine. Jadi ini yang membantu mungkin price Ethereum ada sedikit positif sentiment gitu ya. Nah, kita akan masuk ke teknikalnya, tapi mungkin sebelum masuk teknikal, ada promo dari Bybit juga yang saya mau bahas. Ini Bybit lagi mengadakan promo dari tanggal Februari 17 sampai Maret 17. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum ada akun Bybit ataupun udah ada, bisa take opportunities atau kesempatan gitu ya, karena dia suka membagikan bonus-bonus juga. Dan kita bisa lihat dari sini mendapatkan totalnya mungkin sekitar 100.000 USDT ya. Bagaimana caranya? Kalau misalnya teman-teman yang belum punya akun Bybit, bisa link atau bisa daftar, itu ada link saya di bawah gitu ya, di kolom deskripsi, teman-teman bisa cek, dan pakai link itu sign up, lalu kalian verify langsung KYC, know your customer, dalam seminggu ini gitu ya. Lalu lakukan satu task di sini juga gitu selain KYC ya. Nanti kalian bisa mendapatkan hadiah juga. Ini dibagi dari 10.000 USDT. Jadi ya lumayan lah dapat hadiahnya ya. Lalu ada dari P2P-nya juga, dari P2P-nya kalau teman-teman mau top up istilah pakai P2P, beli misalnya 88 USDT persis aja gitu ya di P2P, nanti kalian bisa mendapatkan 8 USDT gratis gitu. Jadi lumayan lah, dapat beli $88, dapatnya $94 gitu ya secara gratis. Dan masih banyak lagi sebenarnya, dia ada price pool, ini untuk teman-teman yang beli P2P selama 5 hari berturut-turut gitu ya. Lalu juga ada untuk teman-teman yang menjual pakai P2P. Jadi teman-teman bisa mengambil kesempatan ini, apalagi kalau misalnya mau top up ataupun mau beli kripto ya. Ini nanti saya linknya di deskripsi juga, dan jangan lupa pakai referral code saya ya. Oke, thank you semua. Dan sekarang kita masuk aja ke dalam teknikalnya. Kira-kira bagaimana sih untuk Bitcoin ya. Kita review dulu secara one day-nya. Nah, ini bisa kelihatan jelas kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan. Kemarin kita mengalami penurunan cukup tajam gitu ya, tajam, tapi closing-nya ini kita bisa di atas lagi. Bisa di atas, closing-nya ini mungkin cukup positif sebenarnya, hijau ya. Dan kalau kita perhatikan sekarang, kita di level 39.200 untuk harga sekarang ya. Dan ini sebenarnya kalau untuk keadaan sekarang, apakah market bisa recovery lagi atau enggak gitu ya. Ini kan pertanyaan kita sekarang. Dan yang saya bisa mention, kembali lagi teman-teman harus disclaimer on and do your own research. Sebenarnya kalau secara teknikal, ini masih sama posisi dari beberapa video terakhir, 2 atau 3 video terakhir juga. Jadi ya kalau secara supportnya belum ada yang terbobol juga secara dalamnya gitu ya. Kita mentionnya kalau misalnya ini support 30.000 terbobol atau turun, nah ini bahaya banget untuk Bitcoin. Dan Bitcoinnya juga belum bisa mengalami penguatan besar sampai bisa closing di atas 40.000. Tapi yang salah satu yang menjadi positif sentimen untuk saya dari sini untuk Bitcoin adalah kemungkinan besar untuk hari ini Bitcoin bisa closing di atas level 39 ribuan atau 38.000. Kalau kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir nih di sini, kita belum bisa berhasil close di atas level resisten yang kita mention nih di kotak yang warna ungu, biru ini gitu ya. Ini di level berapa sih? Di sekitar level 38 ribuan. Kita belum bisa berhasil close di atas ini, dan mungkin seperti kalau misalnya kita bisa lihat, kita masih bisa mengalami penguatan dan nggak ada terlalu movement yang terlalu shocking gitu ya di market. Ini cukup menjadi positive sign untuk Bitcoin sendiri. Nah, tapi bisa kita perhatikan juga di sini, ini Bitcoin sendiri bisa ke reject di exponential moving average 20 ya. Ini yang warna oranye kalau teman-teman perhatikan. Jadi bisa dibilang juga Bitcoin yes mengalami penguatan, tapi penguatannya ini belum bisa bikin Bitcoin untuk breakout juga. Jadi ya mungkin saya expect mungkin kita masih bisa konsolidasi beberapa hari ke depan. Mungkin kita bisa tes 40 ribuan lagi, dan ini masih ada kemungkinan sih, tapi kenaikannya nggak akan terlalu signifikan sekali, kemungkinan besar seperti itu ya. Dan saya masih menunggu konfirmasinya. Konfirmasinya adalah yang pertama ya, kita bisa crossing dari exponential moving average ini, ataupun level 40.000 ini, Bitcoin bisa close di atas 40.000. Nah ini mungkin ada tanda lumayan, ada tanda ya semakin besar potensi untuk Bitcoin recovery, kira-kira kayak gitu. Tapi untuk sekarang saya masih wait and see dulu sih gitu, karena ya sebelumnya kita mention juga, ini pattern ascending broadening wedge kita juga masih valid sebenarnya, belum masih bisa play out. Ataupun kalau misalnya Bitcoin ada penurunan sampai 32.900 ataupun bisa ke bawah sini yang kita mention di video sebelumnya. Jadi ya masih menunggu
apalagi kita bisa tes juga sebenarnya apakah dia bisa breakout dari support sebelumnya. Ini kan menjadi support gitu ya, dan kita mungkin menunggu apakah dia bisa breakout ini atau enggak dari resistance lainnya gitu. Kira-kira kayak gitu untuk update sekarang untuk Bitcoin, dan hopefully memang kita bisa mengalami penguatan yang sebenarnya ya, karena kita sudah konsolidasi cukup lama sih sebenarnya ya. Tapi kalau secara makro jangan dilupakan juga di bulan Maret ini masih ada potensi kenaikan suku bunganya juga dari The Fed. Tapi nanti itu kita mention atau kita bahas di lain videonya ya. Kira-kira itu update saya untuk market crypto hari ini. Dan kalau teman-teman suka video ini, mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe. And thank you for watching. Bye-bye.